Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, siang ini kita akan melihat langsung lahan untuk penyemaian porang di daerah Binjai di tempat Bapak Muiz. Kita lihat lahan ini telah dipersiapkan sedemikian rupa untuk ditanami porang, dan kita lihat ya guys, sebentar lagi mungkin akan tumbuh di kisaran bulan 11 baru nampak hijau nanti. Kita lihat inilah dia lahan yang akan ditanami porang. Ini dia, kita lihat guys, ini gulutan untuk menanam porang yang telah dicampur dengan pupuk kompos atau tai kambing atau kotoran ternak lainnya. Kita lihat guys ya, lahan ini cukup luas dan akan ditanami porang yang kemungkinan besar disemai dulu dan baru ditanam sesuai kebutuhan. Ya, kita lihat inilah jenis porang yang akan disemai. Ya, ini dia yang sudah besar di dalam polybag. Ini dia umbinya Pak Agus ya. Ini umbi yang besar, nampak. Lihat guys, ini dia yang ukuran 1 kilo ada itu Pak Agus. Nah, itu dia dibalik, dia tumbuh keluar tunasnya, baru nanti dipindahkan ke media tanam yang telah disediakan. Kita lihat nih guys, ini di polybag telah tumbuh besar, dan ini yang kecil. Kita lihat guys ya, kita lihat dengan lahan yang cukup luas, kemungkinan besar porang ini akan tumbuh subur setelah disemai. Kita lihat guys, ini jenis umbinya, ini kataknya. Kita lihat bibitnya, ini kataknya ya. Ini jenis, ini umbi, ini umbi. Itu nggak, belum ditanamnya itu nggak banyak yang busuk itu yang kita potong. Ini tunas-tunasnya. Nah, kalau menang gitu. Kalau mau nanam umbi hasil tanaman kita sendiri. Yang udah semusim bang ya. Iya. Ini langsung dengan abang bongkar lagi bang, Pak Muiz. Kita gini kalau mau produksi umbi Pak, kalau mau produksi umbi itu kita tanam dari katak mini, nanamnya rapat aja. Nanamnya rapat 10 cm, jarak 10 cm kasih rapat aja. Semusim dipanen, itulah jadi umbi gini, baru kita pindah ke lahan di musim berikutnya, baru kita maksimalkan. Gitu. Itu kalau untuk produksi lahan, ya? Kita produksi bibit namanya, produksi bibit dulu. Jangan ngejar hasil gitu loh. Bibit dulu Pak. Jadi banyak dari katak mini. Nah, kalau mau ngejar hasil dari katak super, itu nggak perlu dibongkar. Kasih jarak 25 cm, jarak 25 cm itu dengan catatan dipanen 2 musim. Nggak usah khawatir, nggak akan gandeng, nggak. Udah memang target dia 2 musim dipanen, jarak 25 itu tadi. 25 cm cuma ya? Iya. Ukuran berapa itu bang masih? Rata-rata 2 kilo lah. 2 kilo ya. Tapi kalau mau dilanjut 3 musim baru kita bongkar. Melanjut 3 musim. Jadi jarak 25 itu target dipanen 2 musim. Musim 1,5 tahun juga ya. 18 bulan. Ini jenis umbinya. Jadi kebanyakan gitu. Tapi kalau
Ini umbinya, Makanya tahun kemarin banyak yang gagal Dan tanam ini orang dari umbi itu ya kayak gitu. katanya. Kita lihat guys Busuk ya. semua orang tuh beli bibit ini dari Jawa, bibit umbi ini. Sampai sini kan lecet, tanam aja. Tumbuh cuman busuk dia. Itulah kalau Yang super kan kayak gini besarnya ya bang? Kata itu. itu kategori super semua yang di atas itu. Oh, ini super ya. Kalau yang Ini mini dia kata udah pasti jenis lolos. super guys. Dari jaring itu udah lolos dia kalau mini. Kalau yang apanya ya? Iya. Itu ya. Pedomannya. Pedomannya ya. yang mini. Itu yang kata mini. Dan ini kata super. Itu yang sana yang udah tumbuh bang. Kasih tahu. Mana? Bahwasanya kata itu kalau nggak ditanam pun bisa tumbuh sana. Rapat. Iya ya Tapi ini. Ya. simpanan orang itu. Oh, Ini nggak apa-apa. ini yang sudah tumbuh bang ya. Oh, Ini dia ya. semua tuh. Udah nampak tunasnya. Jadi kalau Kita lihat tandukan guys ya. kata nggak perlu takut. Tanduknya Tidak keluar. Tanah pun dia tumbuh. Ya ini dia nampak. Kita lihat ya. Iyalah. Tunasnya. Busuk dia pak. Kalau kejemur. Iya. Makanya kalau kita nanti nanam Kita lihat di nih lahan tunasnya. tanpa naungan sama di bawah naungan, kalau jatuh katanya yang tanpa Tunasnya. naungan wajib kita kutipi. Sudah tumbuh. Iya, nggak boleh lama-lama di lahan dia. Tapi kalau yang di bawah naungan nggak bapak kutipi. pun Tunasnya aman. nampak guys ya. Kita lihat. Iya, makanya lah di Jawa itu sistemnya di Tunasnya. hutan itu kan di bawah. Ini dia yang jatuh. sudah Kan tumbuh. banyak kan nggak diambil sama orang ini. Tadi Makanya tumbuhnya semai. nggak kemana-mana. Yang ini kan. Karena aman. Hmm. Tapi kalau untuk pembesaran umbi orang itu kalah. Iya. Karena kita sistem budidaya. Orang itu kan sistem Ini dia. tanam liar gitu aja. Pembesaran umbi tetap kalah orang. Kita semusim nanti bisa jebol 1 kilo, 2 kilo. Orang tuh setengah kilo paling. Dari Kata. berapa? Ini dia kita lihat guys. Ini pernah mungkin di YouTube ya kan. Ada yang melempar apa-apa ya. Ini tidak mungkin itu hoax. Suruh kemari. Udah kami tanami lagi. Itu yang ditanam itu pak. Umbi 3 kilo, 5 kilo, 1 kilo. Baru yang sana 1 kilo isi 2, isi 3 gitu. Ini yang sini umbi-umbi 5 kilo kami tanam ini. Ambil besar berapa lagi? Untuk indukan. Oh, Untuk indukan. Untuk indukan apa tuh? Bibit. Karena kan kalau umbi besar kita tanam itu mau 60-an satu butir, satu pohon. Katanya itu 60-an isinya. banyak dia. Iya. Itulah untuk Kalau indukan. spora itu kan biji spora itu yang macam Kalau spora dia itu jantan, dia ciri-ciri sporatik kayak gitu. Gimana? Tuh. Semuanya ya diambil. Tapi ini bukan porang. Ini les-les. Oh, Nah, itu ini spora. ini yang batang. Itu yang bunga. Mirip dia. Spora. Kalau lihat porang spora. kayak gitu juga kalau tumbuh bunga ada warna pinknya. Itu kan ada warna pinknya. Iya. Kayak gitulah itu bunga itu. Kalau ini daun. Tapi ini les-les Sumatera. Yang bisa 150 kilo beratnya. Itu laku juga bang. Laku tapi murah. Ini dia spora. Ya dari gua. Jenis. Bikin bawa buku dulu kemarin. Loh, mbaknya ini kan mbak yang telepon. Oh, ini orang Binjai loh mbak. Orang Binjai, orang. Belum masih lajang mbak. Ini dia kata mininya. Orang ketemu jodoh dan Iya. Bukan Bukan orang, nama saya porang mbak. bukan Saya porang. bukan orang Binjai, porang Binjai kan bang? bukan Ada orang. namanya porang. Jadi terkenal nih Pak Mus ya kan? Aduh. Ini terkenal jadi Pak. Iya. Nah, jadi YouTube berarti. Ini kan Pak Porang itu ya? masuk itu juga. Nah, ini dia dengan Pak Haryadi langsung melihat Tumbuh nih. tumbuh dari umbinya nampak ya. Ini dia Pak Haryadi yang bakalan menyiapkan lahan Kalau 1 hektar untuk ditanami. Iya. Kalau usahakan kalau bekas ubi jangan ada Ini tinggal dia. ubinya.
Kita lihat Jamur ya, kalau ubi. Iya, upas itu yang ngeri. Jamur upas. Lahan upas ubi itu yang kita takutkan. Makanya Kita nanti kalau melihat di lahannya Majak, di lagi. Rotari, aku tipi dulu sisa-sisa ubinya itu. Begitu. kita lihat lahannya lagi ya. Kita sekalian belajar dan melihat lahan yang sudah dipersiapkan. Ini dia lahan yang lainnya. Ini yang sudah dipersiapkan. Lahan ini sekitar, kalau saya perkirakan ada sekitar lebih kurang 1 hektar ya. Ini dia lahannya, dan tadi menurut keterangan dari yang menanam, di dalam telah ditanam umbi berukuran 3 kilo, ada yang 2 kilo, jadi bisa besar sampai ukuran 5 kilo kalau sudah dipanen nanti. Kita lihat guys, ini dia lahannya. Kita lihat penyemaian dari bibit orang. Oke, ikuti saya terus, jangan sampai di skip. Ini dia bibit orang yang disemai dengan menggunakan polybag, dan cukup banyak ya guys, dan sudah tumbuh sebagian besar. Ini dia, kita lihat guys, sudah tumbuh cukup besar dengan media tanam polybag yang sedang atau kecil. Kita lihat guys, ini dia cukup banyak ya guys. Ini dia banyak sekali, kalau kita hitung ini bisa sampai ribuan pokok kalau jadi. Ini dia, sebagian besar sudah tumbuh. Kita lihat guys, ini dia setelah tumbuh lumayan besar baru dipindahkan ke media tanam yang sebenarnya. Kita lihat guys, sudah mulai tumbuh, nampak. Kita lihat, ini dia orang yang disemai menggunakan polybag dan telah tumbuh. Ada yang sudah besar dan ada yang baru mulai tumbuh, ada yang masih kecil. Kita lihat guys, ini dia. Kita lihat, ini dia di lokasi Pak Muiz di Binjai Porang atau Porang Binjau. Ini dia yang sudah terkenal di YouTube dengan Bapak Muiz, dengan channel YouTube-nya Binjai Porang atau Porang Binjai. Ini dia, kita lihat guys, lumayan banyak guys. Sebelum ditanam dia disemai dulu dengan menggunakan polybag dan memakai tanah ataupun campuran tanah dari kotoran hewan yang menjadi kompos, dicampur dengan sekam. Dan ini dia, terus kita melihat cara budidaya porang, jangan sampai terlewatkan.
Kalau bisa jangan di skip, kita terus melihat. Ini dia lokasi dari penyemaian ini, cukup besar dan cukup luas. Saya perkirakan ini ribuan pohon. Ya, ini dia yang sudah mulai merata tumbuhnya. Tampak ya guys, tumbuhnya cukup merata. Ini dia ya guys, ada yang masih sangat kecil dan ada yang sudah besar. Ini dia. Terus kita melihat, jangan sampai terlewat, dan kita terus menyaksikan tempat di mana setelah bibit ini nanti lumayan besar dan akan dipindahkan ke sini ya guys ya, ke tempat yang sudah disediakan, dan tanahnya kalau bisa digulut sesuai jarak tanam yang kisaran sekitar 30 cm ini guys ya, lebih kurang 30 cm. Oke, selanjutnya ikuti saya terus di jejak petua. Oke, terima kasih.